Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, jamaah dan pemirsa sekalian yang berada di rumah, rahimakumullah. Juga segenap santri Madin Ula, Madin Wusta, Madin Ulya, dan JTQ Jamiah Tahsinul Quran Masjid Agung Ibnu Battuta. Alhamdulillah, di malam yang ke-15 ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa menjalankan kewajiban kita siam di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan diberi anugerah dan nikmat kekuatan untuk melanjutkan belajar bersama kita melalui online ini untuk membahas materi Gharaibul Quran. Bagi pemirsa dan jamaah dan juga seluruh santri Ibnu Battuta bisa melihat lembaran Gharib atau di buku Gharib. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe YouTube Masjid Agung Ibnu Battuta dengan nama Ibnu Battuta Channel. Jadi di YouTube itu ada dua Ibnu Battuta. Yang Ibnu Battuta tanpa ada channelnya itu bukan punya kita. Yang punya kita adalah Ibnu Battuta Channel. Malam ini kita akan membahas tentang bacaan Gharib langsung dengan prakteknya. Dan saya juga akan menyelenggarakan nonton bareng. Malam ini saya bersama Kang Edo, Kang Maulana Baidawi, dan lokasinya kita mengambil setting outdoor. Ini seperti di teras hotel bagaimana ini. Kita sedang berada di outdoor, juga di aula serbaguna lantai dasar. Baik, langsung saja. Lembar pertama, kita mulai lagi dari lembar pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Man ba'athana min marqadina hadza. Man ba'athana min marqadina hadza. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Am lahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Am lahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Am lahum syirkun fis samawati
أم لهم شرك في السماوات Ituni bikitab. ائتوني بكتاب Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فأضلونا السبيلا. فأضلونا السبيل فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وأكواب كانت قواريرا. وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قوارير قوارير. وأكواب كانت قوارير 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 من فضة. قوارير من فضة فإن أصابه خير اطمأن به. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Ya, sekarang akan kita bahas satu persatu dari baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Di sini di surat Hud ada kalimat atau ayat yang berbunyi majroha, namun dibaca majreha. Ini adalah namanya bacaan imalah. Jadi, apa artinya imalah? Memiringkan fathah ro ke kasroh. Jadi suaranya yang berbunyi A menjadi E. Tulisannya majroha dibaca majreha. Dalam surat Hud. Surat Hud ayat 41. Nah, sekarang saya akan membahas. Nah, ini jangan sampai enggak menyimak para santri JTQ dan yang lainnya, Usta, Ulya, Ula, mengenai mengapa ada bacaan imalah. Nah, ayat ini menggambarkan atau menceritakan tentang perjalanan Nabi Nuh yang mengarungi bahtera di saat banjir dahsyat, banjir bandang.
Jadi mengapa majroha dibaca majreha? Itu untuk membedakan majroha yang berarti berjalan di darat dan majreha yang berjalan di lautan, di laut. Nah, jadi majroha, majreha ini asal katanya kan jaro, berjalan atau mengalir. Nah, untuk membedakan berjalan di darat dan berjalan di air, maka riwayat Imam Asim, menurut Imam Asim, riwayat Hafiz, jadi Imam Qori yang kita ikuti, madhab bacaan ini namanya, beliau adalah Imam Asim. Perawinya adalah Imam Hafiz. Nah, membacanya diimalahkan. Nah, makanya doa naik kendaraan di laut, hafal enggak? Apa doanya? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi alasan kenapa majroha diimalahkan oleh beliau Imam Asim dengan riwayat hafaznya adalah di saat kita membaca itu sambil mentadaburi kisah bahtera yang berlayar ini. Jadi bahtera Nabi Nuh itu kan seluruh daratan digenangi oleh air. Banjir dahsyat, tidak ada daratan yang tampak. Semua jadi lautan. Ya namanya lautan ngamuk pasti ombaknya besar, kadang kecil. Nah, bahteranya itu miring. Nah, makanya kita membaca majreha itu supaya ketika kita membaca itu teringat betapa dahsyatnya banjir yang sampai memiringkan bahteranya Nabi Nuh. Sehingga kalimat majroha diimalahkan. Imalah itu artinya miring. Ya, miring. Dari ro menjadi re. Memiringkan fathah ro ke kasroh. Nah, catatan kalimat majroha ini yang membaca imalah hanya Imam Asim. Imam yang lain membacanya tetap majroha. Nah, tapi masalahnya begini, kita membaca majreha atau majroha itu berdasarkan ilmu apa memang karena nggak ngerti. Nah, kalau kita menemukan bacaan, misalnya saya membaca majroha, oh berarti saya sedang tidak ikut Imam Asim. Jangan terburu-buru kamu salahkan nanti. Itu kan cuma satu di Al-Quran, kok bisa salah? Nah, oh cuma ini kalimatnya gak iso. Nah nanti dulu, ternyata yang membaca imalah di kalimat majroha ini hanya Imam Asim riwayat Hafiz. Imam yang lain membaca majroha ini seperti tulisannya. Lah kenapa majroha dibaca majreha? Itu tadi alasannya. Nah, jadi untuk membedakan antara kalimat majroha yang berarti berjalan di darat dan majroha yang berjalan di air atau di lautan. Nah, itu alasannya. Jadi latar belakang kenapa ini kok dan hanya ada satu gitu loh. Kan tidak ada yang dibaca ini. Semua ayat riwayat Imam Asim kan tidak ada yang dibaca imalah selain ini. Nah, alasannya itu. Jadi ketika kita membaca sampai ayat ini, kita sambil tadabbur, flashback. Nah, kita bayangkan dunia yang seluas ini daratannya tenggelam semua. Kayak apa? Kita melihat tsunami yang di Aceh dahsyatnya kayak gitu. Lah banjir Nabi Nuh pasti lebih dahsyat dari itu. Semua daratan tenggelam. Nah, dan yang bisa menjadi ibrah lagi, putranya tidak bisa terselamatkan karena ingkar. Nah, yang bernama Kan'an. Nah, jadi asal usul atau alasan mengapa majroha dibaca majreha adalah untuk membedakan antara kalimat majroha yang berarti berjalan di darat dan kalimat majroha yang berarti berjalan di air. Dan satu-satunya Imam Qori dari 7 atau dari 14 atau 10 yang membaca imalah hanya Imam Asim. Tapi pastikan sekali lagi kita mau membaca majroha atau majreha, kita pastikan mengikuti salah satu dari
imam qori, bukan karena mereka sendiri. Nah, jadi itu tadi alasannya. Sama seperti biasanya kalau di mushaf Indonesia yang versi lama, di kalimat wal yatalattof itu tertulis dengan tinta merah. Nah, salah satu alasannya adalah waktu Sayyidina Utsman terbunuh ditombak, itu darahnya muncrat pas di ayat itu. Makanya ditandai dengan tinta merah ketika menulis. Itu di Quran yang versi lama, Quran Indonesia versi lama ada. Tapi di Quran-Quran yang modern sebenarnya sudah tidak lagi. Tapi itu salah satu sejarah mengapa di wal yatalattof itu ditulis dengan tinta merah. Nah, sampai sini bacaan imalah sudah kita bahas dengan gamblang. Namun imam yang lain, ya banyak imam waras terutama itu banyak sekali bacaan imalahnya. Nah, khusus untuk bacaan Imam Asyim hanya satu kalimat majreha. Kita sambung. Kemudian baris kedua. Ini kita fokus di hukum gharib. Hukum tajwidnya karena sudah selesai. Dan bagi jamaah atau pemirsa yang ingin bergabung atau bertanya bisa melalui kolom komentar. Pertanyaan akan kita jawab di edisi esok harinya setelah pembahasan selesai. Baris kedua, man ba'atsana mim marqadina hadza. Bacaan sakta sudah kita kupas tuntas di edisi sebelumnya, di hari kemarin. Saktah sudah kita bahas bahwa saktah ada 4 di Al-Quran, surat Yasin, di surat Kahfi, di surat Al-Qiyamah, dan di surat Al-Mutaffifin. Yang di surat Kahfi dan di surat Yasin bisa dibaca 2 wajah. Yang di surat Al-Mutaffifin dan di surat Al-Qiyamah hanya bisa dibaca satu wajah. Berikutnya, A'jamiyyu wa Arabi. Ini bacaan tashil. Membaca tengah-tengah antara hamzah dan alif. Jadi tidak a, tidak ha, melainkan a. A'jamiyyu wa Arabi. Nah, ini yang kita maksud dengan antara tulisannya tidak sama dengan bunyi bacaannya. Majroha dibaca majreha. A'jamiyun dibaca a, dan ini tidak bisa ditulis Latin. Misalnya belajar online lewat WA. Terus ditulis pakai Latin. A'jamiyun kalau dilatinkan bagaimana? Ditulis a terus titik koma di atas jamiyun. Tetap enggak pas. Nah, jadi hamzah yang pertama dibaca jahar, hamzah yang kedua dibaca tashil. Membaca samar antara hamzah, antara alif dan ha. Bukan hal ya, bukan aha, tapi samar, ngambang. Bukan aha, bukan. Suaranya jelas nggak ini? Jelas. A'jamiyyu wa Arabi. A'jamiyyu wa Arabi. A'jamiyyu wa Arabi. Terdapat dalam surat Fussilat. Ini satu-satunya bacaan tashil dalam Al-Quran, dalam riwayat Imam Asyim, riwayat Hafiz. Namun ada 3 kalimat lagi yang bisa dibaca tashil, meskipun bukan bacaan tashil. Di surat apa kemarin tuh? Lupa saya. Qul adzakaraini bisa dibaca
Kul adzakaraini dengan Allahu bisa dibaca Allahu al-ana bisa dibaca al-ana. Jadi bacaan tashil hanya ada satu, namun ada 3 kalimat lagi yang bisa dibaca tashil meskipun bukan bacaan tashil. Nah, alasannya apa? Bacaan itu tadi, ketika ada hamzah istifham bertemu dengan lam ta'rif itu, mad farqi, bisa dibaca dengan tashil. Jadi ada 4, yang 1 tashil asli, yang 3 bukan tashil tapi bisa dibaca tashil. Nah, silakan dipraktekkan. Jadi tashil adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Nah, jadi kalau pakai ini harus nyatet, tapi kalau mau lihat bukunya langsung di buku Gharib. Sampai sini bahasan tashil selesai. Jadi jangan sampai membaca AA. Dibaca AA bagaimana? Ya tidak apa-apa. Nah, tapi secara adab tilawah, secara hukumnya, terutama di bab Gharib ini tidak sesuai. Jadi mengapa dibaca begitu? Dari sananya sudah begitu. Makanya asing. Gharib itu artinya asing. Kita sambung. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Di sini ada kalimat yabsutu. Tulisannya shad dibaca sin. Wa yabsutu. Nah, mengapa begitu? Karena ada 2 huruf isti'la berderet, berjejer. Apa huruf isti'lanya? Shad dan to. Shad dan to ini termasuk huruf isti'la. Jadi satu harokatnya sama-sama dhamma. Nah, jadi untuk membedakan itu diganti dengan sin. Nah, tulisannya shad dibaca sin. Wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, dibaca shad bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi membaca sin itu adalah anjuran. Jadi jangan sampai terpeleset. Tulisannya shad dibaca sin. Berikutnya, am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Kalau di wasol, hamzahnya dibaca sukun. Am lahum syirkun fis samawati tuni, ya, tuni bi kitab. Tapi ketika dibaca putus atau waqaf, am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitab. Menjadi mat apa? Menjadi apa, Mas? Ituni mat badal. Nah, jadi karena apa? Hampir sama dengan tasdil, ada 2 hamzah jadi satu. Sehingga ketika untuk ibtida dia menjadi mat badal. Menjadi ituni, bukan uktuni loh ya. Nah, jangan dibaca ini makanya gharib. Kalau yang biasa mungkin mengikuti kaidah itu. Tapi ini di luar kaidah yang normal atau yang umum. Sehingga ketika ibtida dibaca ituni bi kitab. Kita lanjut. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi. Lakinna.
Di atas kalimat lakinna ada tanda bulatan. Bulatannya lonjong. Nah, ini apa sih ini kok sering kita temukan? Kadang lonjong, kadang bulatnya bulat bola seperti kelereng. Nah, bulat-bulatan ini selain sukun, kalau sukun tidak bulat, hanya separuh. Nah, kalau bulat ini namanya sifir. Sifir ini ada dua. Sifir yang lonjong namanya sifir mustatil. Kalau sifir yang seperti kelereng, yang seperti bola, namanya sifir mustadir. Nah, ini punya arti sendiri-sendiri. Kalau yang lonjong atau oval seperti telur, kalau berhenti dibaca panjang. Kalau wasol atau terus dibaca pendek. Nah, nanti yang lebih jelasnya di baris berikutnya. Sedangkan yang bulatnya bola, bundar seser seperti kelereng, kalau berhenti huruf sebelumnya dibaca sukun. Kalau terus dibaca pendek. Nah, namanya apa tadi, Mas Edo? Sifir mustadir. Sifir mustadir. Kalau yang lonjong sifir apa? Sifir mustatil. Sifir mustatil. Nah, jadi untuk membedakannya, kalau yang lonjong namanya mustatil. Kalau yang bundar seser mustadir. Adik Fatih, tak boleh ribut adik Fatih. Itu sifir. Jadi kalimat lakinna kalau untuk wakof dia dibaca lakinna. Kalau diwasal dari ayat sebelumnya, rajulal lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi. Nah, jadi bulat-bulatan yang selain sukun itu namanya sifir. Sifir dibagi dua, mustatil dan mustadir. Yang mustatil kalau wakof, jika wakof dibaca panjang, jika wakof dibaca panjang, jika wakof dibaca panjang, jika wasol dibaca pendek. Yang mustadir, jika wasol dibaca pendek, jika wakof dibaca sukun. Nah, itu diiramakan begitu biar enak mengingatnya. Kita sambung ke baris berikutnya. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, ini kalimat apa hurufnya? Kalimat irkab ma'ana. Ya bunayyar kab ma'ana. Dibaca ya bunayyar kam ma'ana. Idgham apa ini? Mutaja misen. Betul lali-lali ya. Jadi kalimat irkab ma'ana adalah bacaan idgham mutaja nisain. Nah, pengertiannya apa? Bertemunya dua huruf sejenis makhrajnya berbeda sifatnya. Gampangannya saudara kandung beda kelakuan. Nah, ba dan mim itu sama-sama di bibir. Ab, am, ba, ma, ab, am. Nah, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Kayak Jauza sama Fatih itu satu kandung, saudara kandung beda sifatnya. Nah, mutajanisen itu begitu. Kemudian, jadi membacanya, baknya melebur ke mim. Hilang sama sekali baknya. Nah, ya bunayyarkam ma'ana. Nah, ini namanya bacaan idgham mutaja nisan. Ingat TikTok ya, rumusnya TikTok. Tak tok, tak ketemu tok, tok ketemu tak, dal ketemu tak ketemu dal, ba ketemu mim, dal tak ketemu zal. Nah, ini idgham mutaja nisan. Nah,
Kemudian yang jadi gharib lagi adalah ro sukunnya, ya bunayyar. Ini meskipun untuk ibtida, ya bunaya dihapus ya, dihilangkan, langsung dari irkam. Dibaca tafkhim. Irkam. Karena apa? Karena alifnya itu adalah hamzah wasol. Jadi kalau ada ro sukun, diawali hamzah wasol, dia tetap dibaca tafkhim. Tafkhim artinya apa? Tebal. Irkam. Bukan ir, tapi ir. Ya bunaya dihapus. Misalnya tidak dibaca langsung dari ir, maka roknya tetap dibaca tafkhim. Irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Berikutnya. Fa'adalluna sabila. Nah, ini sifirnya sifir mustatil. Kalau waqaf dibaca panjang. Kalau wasol dibaca pendek. Fa'adalluna sabila. Satu alif. Fa'adalluna sabila rabbana atihim. Nah, rabbana adalah mat apa? Mat jaiz munfasil. Loh, tapi kan di situ tidak ada tanda layarnya, tidak ada tanda panjangnya. Kok bisa mat jaiz? Tanda layar itu hanya untuk memberi signal atau tanda bahwa itu dibaca panjang. Namun kaidah yang sebenarnya adalah ketika mat bertemu hamzah di lain kalimat, maka terjadilah hukum mat jaiz munfasil. Panjangnya boleh satu, boleh dua, boleh 2,5 alif. Nah, alasannya atau penyebabnya ada mat bertemu hamzah di lain kalimat. Kalau mat bertemu hamzah di dalam satu kalimat, jadilah mat wajib. Nah, jadi meskipun tanda, meskipun harokat itu dihilangkan, kalau kita menguasai kaidah tajwid, menguasai ilmu tata bahasa Arab atau nahwu shorof, yus nggak ada tanda, nggak ngefek. Nah, makanya ada orang atau santri yang mahir membaca kitab gundul. Nah, jadi ketika sifirnya sifir mustatil, kalau waqaf dibaca panjang, kalau wasol dibaca pendek. Nah, untuk mengetahui mat jaiz, mat wajib adalah kalimatnya sendiri. Di situ ada mat apa tidak, ada hamzah apa tidak. Nah, jadi tanda layar itu hanya berfungsi sebagai tanda, bukan kaidah yang sebenarnya. Kita sambung. Wa akwabing. Wa akwabing kanat qawarira. Panjang. Yang pertama. Wa akwabing kanat qawarira qawarir. Qawarira min fiddah. Nah, ini apa yang membedakan dua kalimat qawarir ini? Tulisannya sama, harokatnya sama, tapi kok bunyi bacaannya berbeda-beda. Nah, ini pentingnya. Qawarir yang pertama, tandanya sifir mustatil. Sehingga kalau berhenti di qawarir yang pertama, ro fathahnya dibaca panjang satu alif. Tapi kalau diteruskan, tetap dibaca satu harokat, dibaca pendek. Sedang qawarir yang kedua, tandanya adalah sifir mustadir. Jika berhenti, roknya dibaca sukun, qawarir. Tapi kalau diwasol, roknya dibaca pendek. Intinya kalau wasol sama-sama pendek. Perbedaan itu terjadi ketika waqaf. Mustadir kalau waqaf hurufnya dibaca sukun. Mustatil kalau waqaf dibaca panjang. Ketika sama-sama wasol ya sama-sama pendek. Nah, itu saja ringkasnya, sederhananya. Jadi tulisannya sama dua kalimat ini, tapi kok bacaannya berbeda. Pembedanya adalah pada tanda sifirnya.
Qawarir yang pertama sifirnya sifir mustatil, qawarir yang kedua sifirnya sifir mustadir. Berikutnya, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Fa in asabahu hu matsilah qasira. Qaidahnya hak dhamir laki-laki berharokat panjang tidak bertemu hamzah. Khairun itu. Nah, ini bahasan seperti surat Yasin kemarin. Ada tanwin bertemu hamzah wasol. Nah, maka dibutuhkan nun iwat, bukan nun kecil ya. Namanya hurufnya nun kecil, tapi namanya nun iwat atau nun silah atau nun wikoyah atau nun wasol. Jadi barangnya kecil, namanya banyak. Nah, ini nun kecil, bendanya kecil sekali, namanya tapi 4. Wikoyah, silah, wasol, sama iwat. Jadi fungsinya untuk melayani bacaan tanwin yang bertemu hamzah wasol. Tanpa nun iwat ini, bacaan tanwin itu tidak akan terlayani. Silahkan dibaca tanpa nun iwat. Khairut nggak bisa. Khairun itu nggak bisa. Nah, makanya hamzah wasol itu tidak memiliki harokat. Khairun itu ma'an nabi. Nah, kalau untuk ibtida menjadi itu ma'an nabi. Berikutnya, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Nah, fitnatung nggak bisa, maka ditambahkanlah nun iwat. Fitnatuni. Nah, kalau untuk ibtidak menjadi inqalaba, tidak ningqalaba tapi ing menjadi hamzah wasol seperti hamzah inqalaba. Seperti Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nah, bukan nuih tapi nuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas. Enggak ada ih. Ih itu bisa terjadi ketika ibtida, kalimat sebelumnya diwaqaf kemudian ibtida, maka hiduplah hamzah wasol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Nah, tapi kalau wasol, hamzah wasol tidak terbaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada ar-roh, tidak ada. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ketika waqaf, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Roh. Nah, jadi hidup hamzah wasolnya. Tapi kalau diwasol, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hamzahnya adalah hamzah wasol. Ketika wasol, hamzah itu tidak terbaca. Dia berfungsi hanya ketika ibtida. Tetapi kalau hamzah kotok, mau ibtida maupun waqaf, dia tetap terbaca. Mau wasol maupun waqaf, hamzah kotok itu tetap terbaca. Baris terakhir. Idzalamtum. Bacaan apa ini? Idgham mutajanisain. Apa penyebabnya? Zal sukun bertemu dha. Idza. Bukan idza ya. Idzalamtum. Tidak begitu. Tapi melebur. Idgham itu prinsipnya melebur. Jadi satu. Jadi bercampur. Tidak terlihat. Bahkan yang menemui ini tidak terlihat. Yang kelihatan hanya yang
temui. Contohnya apa tadi? Kab ma'ana. Ba jadi hilang sama sekali. Kam ma'ana. Begitu juga il-zalamtum. Il-zalamtum. Jadi zal itu hilang dah. Idz bukan begitu. Idz zalamtum tidak. Tapi melebur masuk ke dalam dha. Prinsipnya idgham adalah Melebur. idgham apa saja? Silahkan dicek. Nah, samsiah, nah, asyamsi, al-lail, tidak kelihatan lam takrifnya, ya kan? Idgham biguna, tidak kelihatan tanwin dan nunnya. Ini takum ma'al kafiri nomor 45 dari bawah nih. Tulisannya takun, ketemu mim menjadi takum ma'a. Idgham bigun, idgham bila gunah yang tanpa dengung. Tanwin atau nun sukun ketemu ro. Min rabbihim, mir rabbihim, ghafurun rahim, ghafurur rahim, ya kan? Nah, prinsipnya idgham adalah melebur. Idgham apa saja. Nah, jadi apa? Idgham ini jadi satu. Nah, jadi satu. Karena ada idgham, ketika hukum idgham itu terjadi, ya berkembang biak jadinya. Melebur. ya pengen bahasa isyarat ya idgham. Melebur. Karena idgham inilah akhirnya berkembang biak. Jadi idghalamtum adalah idgham mutajanisain. Nah, satu makhraj berbeda sifat. Saudara kandung beda kelakuan. Nah, kita sudah bahas imalah sudah, saktah sudah, tashil sudah, shot yang terbaca sin sudah, kemudian hamzah yang berjejer dari tiktuni menjadi ituni sudah, sifir dua-duanya sudah, idgham mutajanisen sudah dua, majais yang dihilangkan harokatnya, dihilangkan tanda layarnya sudah. Nah, qawarir ini dua-duanya tulisannya sama tapi bacanya beda sudah. Tanwin ketemu hamzah wasol, baik sambungnya maupun ibtidaknya juga sudah. Idgham mutajanisen juga sudah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah perbaikan kita dalam adabut tilawah ketika sedang membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan niat kita memperbaiki bacaan kita, memperbaiki bacaan kitab suci ini, Allah menganugerahkan ridhonya dan Allah menganugerahkan syafaatnya Al-Quran untuk kita dan keluarga kita dan seluruh umat Islam khususnya. Nah, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, meskipun kita tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa berjamaah, hanya di rumah, namun kita tetap bisa memancarkan cahaya-cahaya Al-Quran dari rumah-rumah kita. Sehingga bisa dilihat oleh penduduk langit bahwa Ramadan kali ini, setiap rumahnya orang Islam itu bercahaya karena bacaan Al-Quran. Biasanya kalau Ramadan sebelumnya yang bercahaya hanya masjid, namun Ramadan Corona kali ini, semua rumah bercahaya. Dilihat oleh malaikat, kok bumi sekarang jadi banyak bintangnya. Seperti kita ngelihat langit kalau lagi banyak bintang. Nah, penduduk langit mengenali penduduk bumi yang sedang baca Quran itu ya kayak bintang-bintang itu. Oh, itu yang rumah sedang digunakan untuk baca Quran. Yang bersinar itu. Nah, kita pancarkan cahaya-cahaya Al-Quran dari rumah kita. Meskipun tidak bisa ke masjid, yang namanya keutamaan amaliyah Ramadan, kita tidak akan kehilangan. Yang namanya baca Quran tidak hanya tadarus, tapi juga dalam sholat itu juga namanya tilawatil Quran. Tidak harus bersila seperti ini, tidak. Tapi dalam sholat itu adalah tilawatil Quran. Jadi adab membaca Al-Quran itu yang utama adalah dengan berdiri. Yang kedua dengan duduk, yang ketiga dengan berbaring. Yang dimaksud dengan berdiri ini apa? Ya dengan sholat itu. Nah, makanya kalau bisa sing panjang baca sholatnya. Makanya sholat subuh itu diutamakan, lebih afdol kalau ayatnya
panjang untuk subuh, untuk zuhur, asar, maghrib itu pendek-pendek. Nah, yang khusus subuh lebih dipanjangkan. Nah, itu kalau benar-benar ingin ikut sunnahnya Nabi. Nabi itu sholat itu sebagai istirahat. Jadi istirahatnya Nabi itu dengan sholat, makanya sholatnya lama. Lah kita sholat itu selingan, turunnya sing suwi kayak aku. Nah kalau Rasulullah itu sholat itu menjadi istirahat. Makanya ketika Rasulullah itu sedang apa istilahnya capek itu cepet-cepet nunggu Bilal. Bilal nggak datang, Bilal nggak datang. Begitu Bilal datang, azan tuh seneng karena akan sholat. Istirahatnya di dalam sholat itu. Nah, ketika sholat kan sudah lupa dengan dunia dan segala isinya yang kalau sholatnya Rasulullah kan berhadapan langsung dengan Tuhan Allah. Nah kalau kita enggak berhadapan dengan cicilan, berhadapan dengan tanggungan, kebawa dalam sholat. Nah Kanjeng Nabi itu sholatnya fokus menghadap kepada Sang Pencipta. Makanya tidak terasa apa-apa. Istirahatnya ya sholat itu. Lah kita, sholat itu selingan. Istirahat itu bukan sholat. Sholat itu tambah pekerjaan malah, nambahi penggawaian. Makanya masih terasa capek, terasa males. Itu kan kita, makom kita. Jadi kedudukan kita masih di situ. Masih merasakan males, aras-arasen, kesel. Banyak keluhan saat sholat itu. Bahkan ngatur imame. Jodoh-jodoh. Aku gak seneng ayat itu, gitu loh. Masih ada pilihannya. Kita ibadah tuh banyak loh, nggak bisa sendiri. Butuh kipas angin. Kalau sumuk nggak khusyuk. Enak tulisannya Crispo. Ojo tulis tutupi. Kayak Kristus itu nanti. Nah, padahal Crispo itu merek kipas itu. Banyak sekali tuntutan kita. Ternyata khusyuk itu banyak syaratnya. Jangan berisik anak-anak, nggak bisa khusyuk. Oh. Lah padahal sing berisik itu ya pangeran, anakmu bisu gelem. Anak-anak kecil berisik, itu gak iso khusyuk. Iya mbok, jangan banyak tuntutan kalau mau khusyuk itu. Tetangga lagi musikan, gak bisa khusyuk, kok banyak syaratnya. Ya latihan. Jadi kalau kita sholat itu tujuannya neng Gusti Allah. Ya, kita tuh sholat kadang sambil jadi juri imamin, juri sandingi. Wah, orang adus di sebelah gue. itu masih sholat kita. Ya aku barang ini gitu. Maksud saya. Nah kalau sholatnya Rasulullah, istirahatnya Rasulullah di sholat itu makanya lama sampai kakinya bengkak, bacaannya panjang-panjang karena sudah tidak mengingat apa-apa. Yang dirasakan hanya kenikmatan. Kalau kita kan sholat, justru sholat itu pekerjaan yang lain, pekerjaan tambahan dari pekerjaan yang rutin. Habis kerja, habis ini segala aktivitas, nah tambahannya sholat gimana? Nah, itu kita masih sholat itu menggugurkan kewajiban. Belum mencapai makom sholat sebagai kebutuhan. Jadi kalau dikatakan iya karena budunya, iya karena budua, iya karena setengahnya kita itu belum murni. Belum murni. Tapi masih belajar, masih berusaha. Nah, salah satunya ya ini. Ini diimbangi dengan pelajaran tafsirnya. Nah, kita mempelajari hukum bacaannya, sedangkan tafsirnya sebagai wawasan dan pendalaman kandungan-kandungan apa toh rahasianya ayat ini, apa toh rahasia bacaan ini, itu dikupas, diulas dalam tafsir. Asbabun nuzulnya apa? Penyebabnya apa ketika ayat ini turun? Nah, itu dikupas dalam tafsir. Sedangkan dalam bahasan tajwid ini hanya meluruskan pengucapan makhraj, meluruskan, menyempurnakan sifat-sifatnya, meluruskan hukum-hukum bacaannya. Apapun ikhtiar yang kita tempuh di bulan mulia ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu